Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita bangkit berdiri, kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini. Hatiku gembira, haleluya, saat ku diajak ke rumah Tuhan. Sekarang ku berdiri, haleluya, di pintu gerbangmu Yerusalem. Hatiku gembira, haleluya, saat ku diajak ke rumah Tuhan Yerusalem. Kau kota megah, kuat dan sentosa, haleluya, tempat segala bangsa datang bersyukur. Hatiku gembira, haleluya, saat ku diajak ke rumah Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-13. Dan melalui bacaan yang akan kedengarkan pada kesempatan ini, Allah menghendaki supaya kita semua selamat. Tuhan tidak menghendaki kehancuran kita, tetapi Dia menciptakan kita supaya kita mengalami keberkahan. Namun karena dosa-dosalah, kuasa setan yang menguasai kita, akhirnya kita mengikuti kehendak diri kita dan mengikatkan diri pada hal-hal duniawi belaka. Tetapi Tuhan selalu berusaha, mau dan ingin supaya kita selamat, dengan menghadirkan putranya sendiri dan mengajak kita untuk hidup solider satu sama lain, karena Dia sendiri solider mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia yang lemah dan tak berdaya. Tetapi karena ingin menyelamatkan kita, maka Dia mengambil bagian dalam kehidupan kita supaya kita tahu jalan keselamatan untuk bersatu dengannya kembali. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini di hadapan Allah, kita menyadari diri kita, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Sementara kita mempercayakan seluruh hidup kita mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan, kita juga mendoakan saudara-saudari kita yang meminta doa dari kita. Pada kesempatan ini kita intensikan dalam perayaan Ekaristi, utamanya bersama dengan Theobaldus Junior Edo yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Juga kita bawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Dan juga teristimewa kita mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kita yang telah berpulang. Utamanya orang tua kita, Bapak atau Opa Victor Ferdian Ribali yang telah meninggal 36 hari yang lalu, dan juga Ibu Lucia Devi Tokan. Mari kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan, mari dengan hati
Mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, lewat pembaptisan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak terang. Hindarkanlah kami dari kelam kabut kesesatan dan peliharalah kami selalu dalam kebenaran-Mu yang terang benderang, sehingga kami tidak mati, hancur, tetapi justru hidup bersama-Mu. Dan dengan demikian, kami selalu berusaha untuk memperjuangkan hidup sepenuhnya sejauh Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami memperjuangkan kehidupan persaudaraan di tengah dunia ini. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan terlebih bersama saudara-saudari kami yang boleh merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Theobaldus, Junior, Edo, semua usia yang Kau percayakan kepada saudara kami ini semakin membuat dia menikmati rasa damai dan bahagia. Sehat walafiat, sukses dalam seluruh usaha, rencana, cita-cita, dan dengan demikian persatuan dengan Dikau semakin boleh mereka alami, dan melalui kebahagiaan itu senantiasa mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan-Mu. Serta memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudara kami yang telah berpulang, utamanya Opa Victor Ferdi Andri Bali yang telah Engkau panggil 36 hari yang lalu dari tengah-tengah keluarga dan antara kami umat-Mu. Ibu Lucia Devi Tokan, semoga orang tua kami yang telah berpulang ini Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Allah tidak menciptakan maut, dan Ia pun tidak bergembira kalau makhluk yang hidup musnah binasa. Sebaliknya, Ia menciptakan segala sesuatu supaya ada, dan supaya makhluk-makhluk jagat menemukan keselamatan. Racun yang membinasakan tidak ditemukan di antara mereka, dan dunia orang mati tidak merajai bumi. Maka kesucian mesti baka, sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan menjadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab
sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih, sebagaimana kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sekalipun kaya, Ia telah menjadi miskin karena kamu, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu mencukupkan kekurangan orang-orang kudus, agar kelebihan mereka kelak mencukupkan kekuranganmu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya,
Tuhan kita telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia. Sementara Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, sujudlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anak perempuanku sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, untuk apa engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu. Di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Yesus lalu menyuruh semua orang itu keluar. Ia membawa ayah dan ibu anak itu, serta mereka yang bersama-sama dengan Yesus, masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak perempuan yang berumur 12 tahun itu berdiri tegak dan berjalan. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberikan makanan kepada anak perempuan itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu biasa yang ke-13 ini di tahun B, kita mendengarkan bacaan kitab suci yang inti pesannya adalah Allah menghendaki semua makhluk ciptaannya selalu ada dan tidak ada yang lenyap atau binasa. Bacaan dari kitab Kejadian, dari kitab Kebijaksanaan menyatakan, maut tidak dibuat oleh Allah dan ia pun tidak bergembira karena yang hidup
musnah lenyap. Sebaliknya, Ia menciptakan segala-galanya supaya ada dan supaya makhluk-makhluk jagat menemukan keselamatan. Allah tidak menghendaki penderitaan. Allah tidak menghendaki kematian dan kebinasaan. Allah menghendaki kebahagiaan. Allah menghendaki keselamatan. Allah menghendaki kehidupan. Namun kenyataannya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bahwa ternyata kita mengalami penderitaan. Kita mengalami sakit penyakit, bahkan kematian di dunia ini. Mengapa ada penderitaan, mengapa ada kematian di dunia ini? Kenyataan inilah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih tentunya menjadi tantangan besar bagi kita. Utamanya merongrong keyakinan kepercayaan kita. Dan akhirnya alasan-alasan inilah yang boleh menjadi alasan bagi orang yang tidak memiliki kepercayaan atau orang ateis yang tidak percaya kepada adanya Tuhan. Karena mereka berdalih, seandainya ada Tuhan, masa ada kematian? Atau mungkin Tuhan ada tetapi Dia tidak punya kuasa untuk menghalangi supaya kita manusia itu tidak mati atau tidak menderita, hanya hidup senang dan bahagia saja. Tidak ada kehancuran. Tetapi kenyataan sekali lagi di dunia ini ternyata kita mengalami yang namanya keterbatasan. Maka dalam keyakinan Bapak Ibu Saudara terkasih, hidup iman kita menelusuri apakah Tuhan juga menciptakan kehancuran, kematian, penyakit, sakit, penyakit. Ternyata kalau kita membaca kitab Kejadian, maka kehancuran sebagai akibat dari dosa adalah buah dari ketidaktaatan kita manusia awal, yaitu Adam. Dan dengan demikian, kalau kita membaca baik-baik kitab Kejadian itu di mana manusia jatuh ke dalam dosa, bahwa manusia lebih memilih untuk tidak setia dan taat kepada Tuhan dan memilih jalannya sendiri. Maka dalam kisah itu, akhirnya setelah manusia itu makan buah terlarang, lalu dirasalah bahwa Tuhan telah berjalan-jalan di dalam taman Firdaus. Firdaus adalah lambang kebahagiaan. Tetapi setelah makan buah terlarang, lalu manusia merasa bahwa ada sesuatu yang sudah terjadi. Akhirnya dia mulai menyamatkan daun-daun, lalu merasa malu dan seterusnya. Kalau membaca baik-baik kitab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, sangat indah digambarkan di sana. Dan dengan demikian Tuhan mengatakan, siapakah yang mengatakan bahwa engkau telanjang? Lalu mulai saling mempersalahkan dan seterusnya. Akibat dari dosa itu, singkat kata dikatakan, supaya kau bisa hidup di dunia ini, maka engkau harus bekerja keras, memeras keringat untuk mendapatkan kehidupan. Kemudian Hawa sebagai gambaran perempuan akan dalam perjalanan hidupnya itu akan mengandung dalam kehebatan penderitaan yang luar biasa, sehingga seringkali digambarkan bahwa pada saat wanita itu mengandung atau hamil, maka separuh dari tubuhnya ada di dalam kubur. Itu pengandaian bahwa sungguh menjadi suatu perjuangan yang harus diperjuangkan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dari kisah inilah sebenarnya lalu kita melihat kehancuran itu masuk dalam dunia. Tetapi pada prinsipnya Allah tetap punya pegangan dan punya prinsip bahwa Dia tidak mau menghancurkan ciptaannya, terutama kita manusia. Karena Tuhan telah menciptakan kita menurut
citra dan gambaran Allah itu sendiri. Dan dengan demikian berbagai cara dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini, terlebih kita manusia. Dan dengan demikian Dia mengutus putranya sendiri. Karena Allah yang pertama yang disembah dalam seluruh situasi kehidupan itu dirasa begitu jauh, tidak campur tangan dan seterusnya. Allah atau Yahweh dalam gambaran perjanjian lama itu dirasa begitu jauh. Akhirnya Allah mau dan ingin semakin dekat dengan manusia sebagai citra dan gambarannya sendiri. Maka Dia mengambil bagian dalam kehidupan kita dan dilahirkan dari seorang perawan, yaitu Maria, dan itulah manusia Yesus. Akhirnya manusia Yesus inilah yang membawa kita kembali kepada Bapa untuk bersatu kembali dengan Dia. Sehingga dikatakan dalam surat-surat Rasul Santo Paulus, karena ketidaktaatan satu orang maka semua umat manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi karena ketaatan satu orang yaitu manusia Yesus, maka semua umat manusia boleh bersatu kembali dengan Tuhan. Dan itulah gambarannya yang boleh kita dengarkan dalam bacaan kedua dan bacaan Injil pada kesempatan ini. Dalam perwahyuan dari Allah dan dalam iman Kristiani, kita mengalami bahwa sejak awal mula kisah penciptaan mengendaki semua baik adanya. Dan Tuhan melibatkan segala ciptaannya itu, melihat semua ciptaannya itu amatlah baik adanya. Maka kejahatan dan dosa menyebabkan adanya penderitaan dan kematian masuk ke dalam dunia. Karena dengki setan, yakni kuasa kegelapan yang mengganggu manusia supaya tidak taat kepada Allah. Dan hal itu sudah terjadi sejak manusia pertama Adam dan Hawa. Dan Allah mau dan ingin supaya kita manusia ini tetap bersatu dengan Dia. Allah mau untuk membebaskan kita dan Dia berbelas kasih. Dan dengan demikian dalam diri putranya yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, Dia yang akan menolong dan menyelamatkan kita. Dan cara Allah untuk menolong dan menyelamatkan kita ini atas cara begitulah, maka kita boleh sungguh memahami dan mengerti bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya. Dan hal itu yang kita bisa lihat bagaimana Dia datang menyelamatkan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Seperti bacaan Injil pada kesempatan ini, anak seorang kepala pasukan Yairus datang kepada Yesus minta supaya anaknya yang sudah 12 tahun itu sakit hampir mati, supaya Yesus datang untuk menumpangkan tangannya dan memberikan kekuatan penyembuhan kepadanya. Lalu pada saat masih sementara berbicara, orang-orang datang dan mengatakan, untuk apa menyusahkan guru, anakmu sudah mati. Tetapi Yesus mengatakan, percaya saja, anakmu tidak mati tetapi dia tidur. Maka lewat ungkapan itu, pada saat Yesus sudah datang kepadanya, lalu mengatakan, talitakum, hai anak perempuan bangunlah. Dan dengan demikian kata tidur dalam kitab suci juga mengisahkan bagaimana kita beristirahat, dan peristirahatan itu ada pada kuasa dan kasih Tuhan sendiri, sehingga Tuhan mampu dan bisa membangunkan kita kembali dari istirahat itu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, keselamatan kembali dinyatakan dalam dunia yang telah hancur dengan dosa ini. Tinggal bagi kita, apakah kita sungguh percaya dan yakin akan hal ini. Dan keyakinan itulah yang kita coba ungkapkan dan nyatakan, sehingga kita menggabungkan diri dalam kesatuan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, mempercayakan diri kita untuk diangkat menjadi anak Allah melalui baptisan. Dan di dalam menjalani hal itu Bapak Ibu saudara terkasih, sakramen inisiasi sentiasa dinyatakan kepada kita sebagai sarana rahmat keselamatan untuk semakin menemukan tanda persatuan dengan Allah kembali. Dan lewat semua sarana itu dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, sungguh berpuncak dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari Minggu, dan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu.
bahkan setiap hari sejauh memungkinkan bagi kita untuk menyadari kerinduan dan keinginan kita bersatu dengan Allah sepenuhnya. Dan dengan demikian persatuan itu kita berharap bahwa sungguh-sungguh akan boleh kita nikmati. Namun diingatkan lagi kepada kita Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk menyatakan iman itu dalam seluruh perjuangan kehidupan, maka lewat surat Rasul Santo Paulus yang kita dengarkan dalam bacaan kedua pada kesempatan ini, kita diharapkan untuk hidup solider satu sama lain. Sebagaimana Allah solider dengan kita manusia, walaupun dia tidak kena dosa, mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia, demikian pun kita satu sama lain diharapkan supaya kita hidup sungguh solider satu sama lain. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara terkasih? Tentu persatuan kita dengan Allah sekali lagi lewat firman dan sapaannya sendiri atau sabdanya. Sabda itu kita hidupi dalam seluruh kehidupan kita, dan lewat sabda itulah kita diharapkan untuk saling menolong, saling membantu, saling mengasihi satu sama lain, saling memperhatikan satu sama lain. Dan dengan demikian kita dipanggil untuk menutupi kekurangan orang lain. Dan pada saat kita menutupi kekurangan orang lain, kelebihan kita itu tidaklah sesungguhnya semakin berkurang, tetapi justru akan semakin menemukan kekuatan dan berkat yang kita percaya berasal dari Tuhan. Sebagai dikatakan oleh Rasul Santo Paulus, seperti tidak ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Tetapi yang ingin disampaikan ialah supaya kita saling membantu, saling meneguhkan, menguatkan dalam seluruh kehidupan kita sebagai ungkapan iman dan pernyataan bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang senantiasa dipanggil untuk mau bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sebagaimana kita telah mengenal Allah yang Maha Kasih mau dan ingin solider dengan kita, kita pun dituntut untuk hidup solider satu sama lain dengan siapa saja, dan dengan demikian hidup kita akan semakin berkenan. Sehingga hidup yang terbatas ini akhirnya menjadi hidup yang tidak terbatas karena disempurnakan oleh kasih dan kuasa Tuhan sendiri yang tidak pernah meninggalkan kita, tapi selalu menolong dan membantu kita untuk menuju kepada kesempurnaan. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita percaya bahwa kita diciptakan Allah untuk hidup. Terdorong oleh kepercayaan itu, marilah mengajukan kepadanya segala penderitaan dan penyakit umat Allah serta seluruh dunia. Marilah mohon kepadanya, Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa kami. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa kami. Semoga karya penyembuhan Yesus Tuhan kita diteruskan oleh gereja dengan penuh belas kasihan. Semoga orang-orang sakit dihibur, orang-orang tertindas dibebaskan, serta kaum miskin dan lemah dilindungi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa kami. Semoga di dunia yang lapar akan makanan serta nilai-nilai rohani ini, gereja-gereja serta negara-negara makmur berbagi
dengan murah hati kepada mereka yang kurang beruntung. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa kami. Semoga para dokter dan perawat, serta semua orang yang memelihara orang-orang sakit dan cacat, menghormati kehidupan dan dalam pelaksanaan tugas mendapat ilham dari kasih Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa kami. Semoga para penderita sakit dan mereka yang menghadapi ajalnya menaruh iman dan harapan mereka pada Tuhan Yesus Kristus sebagai jangkar yang aman, sebab Dialah kebangkitan dan hidup. Semoga bersama dengan Kristus, para penderita sakit menanggung penyakit mereka dengan sabar, dan bila sudah tiba waktunya untuk menghadapnya, mereka menerima kematian sebagai pintu masuk kehidupan yang sesungguhnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa kami. Semoga dalam paroki serta lingkungan-lingkungannya, umat Katolik memperhatikan satu sama lain, seperti Tuhan selalu menaruh perhatian kepada kami. Dan semoga kami saling memperkaya dengan bakat-bakat hati dan budi yang dianugerahkan Tuhan kepada kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, syukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing sampai pada saat ini, sehingga kami masih Kau perkenankan untuk boleh mempersembahkan diri, niat dan doa-doa kami kepadamu. Terlebih bersama saudara-saudara kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, utamanya Theo Baldus Junior Edo. Semua usia yang Kau percayakan kepada saudara kami ini membuat dia semakin hidup bijak, kuat dalam iman, semakin setia dan taat kepadamu dalam seluruh tugas, kerjaan, cita-cita dan harapan, untuk semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau, sehingga kebahagiaan dan kedamaian menjadi miliknya bersama dengan seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya, serta semakin memperoleh sukses dalam seluruh cita dan harapan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa kami. Kami juga membawa dalam doa-doa kami seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, utamanya Bapak Victor Ferdi Andri Bali yang telah Engkau panggil 36 hari yang lalu, Ibu Lucia Devi Tokan. Semoga orang tua kami yang telah berpulang ini Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan, Kau kuatkan untuk semakin memperjuangkan kehidupan di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa kami. Senang dapat Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Ya Allah, Engkaulah pencipta kami, segala sesuatu yang baik berasal dari tangan-Mu. Tolonglah kami untuk mengatasi kematian dan kejahatan. Oleh Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Yesus Tuhan, terimalah diri kami, jiwa dan raga dan seluruh hati, supaya kami hidup bagi-Mu dan suka duka dalam nama-Mu, supaya kami hidup bagi-Mu
layaklah domba yang sesat dan lari, kami pun ingin beserta mencari dan menyatukan dalam kawanan. Dalam Engkau, Gembala dan Tuhan, dan menyatukan dalam kawanan. Dalam Engkau, Gembala dan Tuhan, kuatkanlah dengan berkat dan rahmat, supaya kami pun selalu taat pada perintah dan amanat-Mu, dan menghayati hidup bagi-Mu pada perintah dan amanat-Mu, dan menghayati hidup bagi-Mu. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa, kami datang kepadamu dengan mempersembahkan roti dan anggur ini sebagai kenangan akan wafat dan kebangkitan Yesus. Kami mohon terimalah persembahan kami ini, agar mendatangkan keselamatan bagi kami. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui misteri Paskah terjadilah karya yang mengagumkan ini. Kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut dan masuk ke dalam kemuliaan abadi. Dalam kemuliaan itu kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milik-Mu sendiri. Maka kami akan mewartakan kemanapun kekuatan kuasa-Mu Bapa, yang telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang yang mengagumkan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Koadjutor Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anakmu yang datang di hadiratmu pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami, juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuja dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati Dikau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini kami pun bersaudaralah. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini kami pun bersaudaralah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus Putra-Mu. Semoga kami semakin kuat dalam iman, teguh dalam pengharapan, dan berkembang dalam cinta kasih, sehingga pada saat akhirnya nanti kami kedapatan layak untuk menerima anugerah kebahagiaan kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk mendengarkan pengumuman praktek pemeliharaan gereja dijalankan. Mohon perhatian umat untuk pengumuman gereja Minggu 30 Juni 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 22 dan 23 Juni 2024 sebesar Rp19.320.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp12.077.000. Kolekte misa requiem sebesar Rp445.000. Kolekte perkawinan sebesar Rp2.363.000. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Alexander Andri dan Stefani Febianti Gosal pengumuman ketiga, Yosua Kenji Sutana dan Silsila Tungjaya pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. 4. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juli 2024. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya,
disilahkan mengambil formulir ke kantor sekretariat dengan membawa fotokopi surat nikah gereja orang tua dan fotokopi akte kelahiran anak atau surat keterangan lahir. 5. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 6 Juli 2024 pukul 9 pagi di Aula lantai 1. 6. Rapat darurat seluruh anggota WKRI bersama pastor paroki akan diadakan pada hari Senin 1 Juli 2024 pukul 5 sore sampai selesai di Aula lantai 4 Paroki Kristus Raja Andalas. 7. Rapat Depas Pleno akan diadakan pada hari Selasa 2 Juli 2024. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Utamanya juga kedua rapat yang mungkin kedengaran mendesak karena ini sudah bulan Juli. Sementara pada tahun ini paroki kita akan merayakan 85 tahun berdirinya paroki kita. Sehingga kita mengadakan rapat pada hari Selasa. Lalu sehubungan juga dengan rapat WKRI yang seharusnya saya tidak punya kapasitas untuk mengundang, tetapi karena saya rasa ada 1-2 hal yang perlu diperhatikan karena ini bernaung di bawah nama Katolik, maka pastor paroki sebagai pembimbing rohani atau penasihat rohani punya kewajiban untuk mengadakan hal ini sebelum ada tindak lanjut untuk WKRI di cabang Andalas. Sekali lagi terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini, seluruh petugas liturgi pelayan pada kesempatan ini. Saya ucapkan limpah terima kasih tanpa kecuali. Seluruh umat yang hadir saya ucapkan terima kasih juga kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi. Juga kelompok-kelompok yang setiap hari Sabtu senantiasa juga tetap untuk ikut memperhatikan kebersihan gereja. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tuntun